Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran retorika dakwah bagian yang ke-13. Dalam pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan aspek-aspek pendukung yang membuat pidato dan ceramah itu menarik. Setidaknya ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek pendukung bicara dan yang kedua aspek pendukung lisan. Aspek pendukung lisan ini merupakan inti dari retorika itu sendiri. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan gaya dan penampilan seseorang di atas mimbar. Materi yang akan disampaikan akan menjadi menarik ataukah membosankan sangat tergantung dari aspek ini. Oleh karena itu, khusus untuk aspek ini, penceramah, mubaligh harus memiliki perhatian yang khusus. Harus banyak berlatih, dan sekali lagi harus banyak berlatih. Ini saya ulangi, untuk aspek pendukung bicara, 1 vokal, 2 sorot mata, 3 gerakan mulut, 4 ekspresi wajah, 5 gerakan tangan, 6 gerakan kaki, 7 aksesoris. Ini semua sudah kita pelajari. Kemudian yang aspek pendukung lisan, pertama pengaturan tempo pembicaraan agar pembicaraan kita, agar pidato kita menarik. Maka kita harus memperhatikan 1, pengaturan tempo pembicaraan, 2, pengaturan intonasi pembicaraan, 3, pemilihan variasi kata, 4, kemampuan mendramatisir, 5, penggunaan pertanyaan retoris, 6, pengulangan kata atau kalimat. Ini semua juga sudah kita pelajari. Untuk teman-teman yang ketinggalan, yang belum sempat menonton, silahkan dicari di channel Kampung Ilmu. Sekarang kita akan mempelajari penyeragaman akhiran kata. Nanti kita teruskan penyisipan jok atau lelucon, penekanan kata-kata kunci, penyisipan istilah asing, dan penyisipan lagu atau sholawat. Insya Allah ini akan kita bahas. Sekarang kita akan membahas aspek pendukung lisan yang ke-7, yaitu penyeragaman akhiran kata. Penyeragaman akhiran kata tidak berbeda dengan pengulangan kata seperti di atas. Dalam pelajaran video yang ke-12 sudah kita bahas, silakan ditonton bagi yang belum nonton. Penyeragaman kata akhir biasanya digunakan dalam bahasa sastra, seperti dalam pembuatan pantun, puisi, pepatah, dan sebagainya. Oleh karena itu, dunia retorika itu juga dapat diidentikan dengan dunia sastra. Kepiawaian seorang dalam retorika juga dapat diukur dalam kepiawaian dalam berpuisi, berpantun, membuat pepatah, dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan utama dari penyeragaman kata-kata akhir ini tentu tidak lain hanyalah ingin membuat agar materi ceramah bisa nampak lebih apik, lebih cantik, lebih menarik, menggeliti, terasa manja dan mempesona. Dan itu akan menambah daya tarik tersendiri di samping materi utama dakwah yang disampaikan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sejak zaman dahulu
pepatah, pantun, dan peribahasa sudah menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia. Para orang tua yang bijak menggunakan ketiganya, yaitu pepatah, pantun, dan peribahasa untuk menyindir, mengajarkan, atau menasihati orang-orang. Dengan pepatah, pantun, dan peribahasa diharapkan orang dapat menyadari kesalahannya dan dapat hidup lebih bijak lagi. Jika seorang mubalek atau pembicara dapat memainkan pepatah, pantun, dan peribahasa secara tepat, tentu akan menambah daya tarik ceramahnya dan pengajian yang disampaikan. Di sini perlu diingat bahwa penggunaan pepatah, pantun, dan peribahasa harus tepat sesuai dengan konteks pembicaraan dan jangan berlebih-lebihan, karena pepatah, pantun, dan peribahasa itu hanya sisipan, hanya sekedar untuk mempercantik pembicaraan. Ibarat seorang wanita, wajahnya akan terlihat cantik, menarik apabila mengenakan make up itu secara tepat. Kalau kebanyakan malah memalukan. Ya, ibaratnya kaya wong wedok nak dandan kuwi kakean wedak malah dadi kaya weden-weden. Jadi nganggo wedak ya nganggo wedak, tapi kan kudu iso ngira-ngira. Begitu juga penggunaan pantun atau peribahasa atau pepatah. Mentang-mentang bisa berpantun dan berpepatah, terus ceramahnya penuh pepatah, penuh pantun dan peribahasa. Nah, ini malah tidak menarik. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, berikut ini akan saya beri contoh pepatah, peribahasa, dan pantun itu. Bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Perhatikan, ini ada akhiran yang sama. Ada budi, ada talas. Ada budi, ada balas. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Kita juga mengenal itu patah yang sudah kesohor. Tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Ungkapan. Misalnya, air mata buaya bermuka masam, membabi buta, mengadu domba, mengadu nasib, bercermin bangkai. Ya tentu tidak ada orang yang bercermin bangkai. Ini hanya peribahasa. Jembatan emas yang enggak ada lah se-Indonesia, bahkan seluruh dunia jembatan yang terbuat dari emas itu kan tidak ada. Sekali lagi ini hanya peribahasa. Di samping bentuk bidal, ungkapan, ini juga ada perumpamaan. Misalnya, bagai enau dalam belukar, melepas pucuk masing-masing. Nah ini kalau orang Melayu itu sudah akrab dengan istilah-istilah semacam ini. Bagaikan tanduk bersendi gading, bagai anjing menyalak di ekor gajah. Nah ini perkataan orang kecil, tidak akan ada pengaruhnya, tidak akan ada artinya bagi orang yang memiliki kekuasaan. Umpan bilah terselat pada dinding, dapat juga diambil untuk cukil gigi. Itu artinya suatu barang pasti ada manfaatnya. Bagai beliung dengan asahan, besar bagai diambal-ambal, tinggi bagai dianjung-anjung. Ini biasanya Ustadz Abu Somad itu pintar sekali kalau memainkan ini. Ya, kemudian contoh yang pepatah, genggam bara api biar menjadi arang. Nah ini maksudnya lakukan sesuatu dengan kesabaran agar mendapat hasil yang maksimal. Air pun ada pasang surutnya. Kehidupan itu senantiasa berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang kaya, kadang miskin. Sepandai-pandainya membungkus, yang busuk akan tercium juga. Sehari selembar benang,
lama-lama jadilah selembar kain. Seperti menegakkan benang basah, benih yang baik tak memilih tanah, berani menjual, berani membeli. Masih banyak lagi, silakan kamu mencari sebanyak-banyaknya pepatah-pepatah yang mungkin dulu sudah pernah kita pelajari di sekolah. Karena ini akan menarik dibuat materi ceramah atau pidato, namun kamu harus ingat porsinya, jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, sekarang saya akan contohkan pantun. Pantun merupakan salah satu karya sastra yang populer dan masih diminati hingga saat ini. Pantun tidak hanya digunakan sebagai media penuturan pesan, media permainan kata-kata, tapi juga sebagai nasihat, motivasi, dan dapat juga digunakan untuk menyampaikan bahan-bahan dakwah. Pantun terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satu jenis pantun yang paling terkenal adalah pantun nasihat. Biasanya pantun nasihat berisi petuah, petunjuk, peringatan, pesan moral, atau ajaran yang baik. Contoh, orang berkumis tampang sangar, hanya makan sepotong ubi, beragamalah dengan benar, beribadah ikuti Nabi. Jika jalan tiada rata, tidak kuat badan pun roboh. Jika engkau hendak meminta, mintalah hanya kepada Allah. Pagi hari petani datang menyemai, padi tumbuh disiram sudah. Jika ingin hidup dalam damai, jangan pernah lupa beribadah. Ikan gabus punya insang, pohon pinus tinggi menjulang. Pemuda itu harus berjuang, peras keringat banting tulang. Nah, ini untuk memberi motivasi. Petir datang kilat menyambar, hujan deras sedang ditunggu. Datang sekolah untuk belajar, pulang sekolah dapat ilmu. Bunyi huruf tolong lafalkan, kalau baca ayo ucapkan. Ayat Al-Quran mari lafalkan, sudah hafal kita amalkan. Silakan dipelajari pantun-pantun untuk mempercantik materi dakwah. Karena saya orang Jawa, maka saya harus paham budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini terkenal dengan sopan santunnya. Hal tersebut juga tergambar dalam kata-kata pepatah Jawa. Kata-kata pepatah Jawa menjadi pepatah yang masih sering digunakan di dalam pidato, pengajian, dan ceramah hingga saat ini. Di dalam kata-kata pepatah Jawa terdapat pesan dan nasihat tentang kehidupan yang dapat menjadi inspirasi. Kata-kata pepatah Jawa juga memiliki makna yang kaya akan nilai-nilai moral. Sehingga kata-kata pepatah Jawa ini cocok dijadikan sebagai penuntun dalam bersikap dan menyampaikan materi-materi dakwah. Contoh, mikul dhuwur mendem jero. Ini maksudnya seorang anak itu harus menjunjung tinggi derajat orang tua. Seorang murid itu harus menghormati atau menjunjung tinggi guru-gurunya. Becik ketitik olo ketara. Perbuatan baik akan selalu dikenal dan perbuatan buruk nantinya juga akan diketahui. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Kakean gluduk kurang udan. Desa mawa cara, negara mawa tata. Dudu sanak, dudu kadang, ngajari bebek nglangi. Itu untuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, itu biasanya saya sering mendengar, umpamanya seorang murid disuruh ngaji di pondoknya, yainya atau di situ itu banyak mubalik atau orang pintar-pintar. Itu sering ungkapan ini disampaikan, ya seperti ngajari bebek nglangi, wong
di sini ini hadir banyak para ustadz dan guru-guru saya. Misalnya katakan, sepi ing pamrih rame ing gawe, rukun agawe sentosa, kerah agawe bubrah, nabok nyilih tangan. Nah, itu pepatah yang sangat populer untuk politisi. Politisi itu orangnya kalem-kalem, tapi dia sering menghabisi lawan politiknya itu dengan menggunakan orang lain. Contoh sekarang ini menggunakan buzzer-buzzer untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Surga manut, neraka katut. Nah, wong wedok iki manut to. Wong surga manut, neraka katut. Kehidupan seorang istri itu ditentukan dari baik buruknya agama suami. Nak suami ini brengsek, ya sing wedok iso wae dadi brengsek. Suaminya soleh, sing wedok iso dadi salehah. Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka. Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Kena iwake aja nganti budhek banyune. Ana dina ana upa. Ini kapan ana dina ya ana rezeki, wis ngono kuwi. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.